Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini kita diberikan kemampuan untuk mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kajian kita yang saat ini masih dalam bab berkenaan tentang ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris, masuk ke dalam al-ukhuwah wal a'mam atau al-umumah. Selawat dan salam ala Musa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para keluarganya radhiyallahu anhum radhiyallahu, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan olehnya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk senantiasa terus belajar dan talabul ilmi sebagai bekal hidup kita di dunia ini. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tulis pada bisa? Yang di dalam ini masih perlu dipakai masalah pada. Baik, kita akan kembali tentang ashabul furud, orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mendapatkan harta waris, atau mereka disebut dengan ahli waris. Ada yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pendapatannya ini disebutkan dengan qadrul muqaddar. Ada yang disebutkan dalam syariat yang mendapatkan namanya asabah, yang disebutkan ia akan mendapatkan yang namanya nama asabah. Oh iya. Masih ada. Kemarin kita sudah jelaskan tentang al-bunuwah atau furud yang mendapatkan harta waris setelah mayit meninggal. Prioritas utama kemarin sudah kita sebutkan ada 6 orang. Yang pertama anak laki-laki
Yang kedua anak perempuan, berapapun jumlahnya. Maaf suaranya agak serak ya. Kebanyakan konser ya, dengan bangun. Yang prioritas yang pertama adalah anak laki-laki, ya, berapapun jumlahnya, mau 1, 2, 3, 4, maka anak laki-laki yang pertama kali yang akan mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Ya, ini contoh orang tuanya. Oh iya, tapi sebutkan sini mayit, karena ya, tak selamanya orang tua yang meninggal kita yang dapat. Tapi posisi mayit ini bisa jadi itu suaminya, atau istrinya, atau saudaranya dan sebagainya. Baik. Yang pertama adalah yang dapatkan itu anak laki-laki. Ingat ya, ini saya ulang lagi sebelum saya lanjutkan. Anak laki-laki berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5 dia dapat di sini. Yang kedua itu ada anak perempuan, ya, berapa jumlahnya? Kalau meninggal orang tuanya ya. Kemudian di sini ada yang mendapatkan berikutnya adalah suami. Kalau istrinya meninggal, ya. Yang keempat, istri mendapatkan kalau suaminya meninggal, ya. Yang berikutnya adalah ayah, ya. Berarti kalau anaknya meninggal, ibu, begitu pula kalau anaknya meninggal. Nah ini yang prioritas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum yang lain, maka ini dulu yang didahulukan. Dan bisa jadi, ya, terutama dari jalur laki-laki, inilah yang akan menghalangi yang lain-lain mendapatkan harta waris. Anak laki-laki akan menghalangi cucu laki-laki dan cucu perempuan mendapatkan. Ya, artinya apa? Selama masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan tidak dapat harta waris. Sama juga di atas, selama ada ayah, maka kakek tidak dapat harta waris, nenek juga tidak dapat. Selama ada ibu, maka nenek dari ibu juga tidak akan dapat. Nah, ini prioritas dulu, ya, ini prioritas dulu. Kemarin sudah kita jelaskan, anak laki-laki dia akan mendapatkan asobah. Ini asobah ya, asobah. Asobah itu artinya sisa harta. Ya. Maka di sini agar lebih mudah, saya memetakan ya, prioritas yang paling utama adalah asobah pertama anak laki-laki. Ya, makanya setara asobah 1. Kemudian yang kedua cucu laki-laki asobah 2. Ya. Kemudian ayah asobah 3. Ya. Nah, ini ayah asobah 3, kakek asobah 4, ya, dan seterusnya. Ini banyak yang kehapus ya. Baik. Kemudian apa? Saudara kandung, ya. Saudara kandung berarti satu ayah satu ibu ya, dapat asobah 5. Asobah itu sisa harta setelah apa? Setelah kematian, ya, karena dalam pembagian harta waris ada yang disebutkan dengan fardul muqaddarah. Fardul muqaddarah. Fardul muqaddarah ini adalah ketentuan pasti pendapatan ahli waris, ya, pasti dia, ya. Sebagaimana ini fardul muqaddarah, ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini ketentuan pasti, ya. Baik, sedangkan asobah, ya, asobah itu artinya sisa, ya. Jadi berapapun kehitungan pasti sudah dibagi jelas, sisanya nanti dialah yang mendapatkan. Nah ini gantung ini. Ini asobah 1, 2, ya. Kemudian 3, 4, ya, saudara kandung laki-laki, kemudian saudara seayah, berarti beda ibu ya. Yang ke-6, yang ke-7 anak laki-laki saudara kandung, yang ke-8 anak laki-laki saudara seayah. Ini dapat asobah. Kemudian di atasnya adalah paman, ya. Baik, ini kita jelaskan sekarang, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk yang pembahasan di pagi hari ini itu berkenaan dengan hawashi di sini ya, atau saudara-saudara. Berapakah yang mendapatkan, siapakah yang mendapatkan harta waris dan berapa yang ia dapatkan. Mulai dari saudara kandung ya. Saudara kandung berarti adalah saudara semayit ya. Nah, berarti disebutkan saudara kandung, berarti dia saudara seayah dan saudara seibu si mayit. Ya. Siapa dia? Dialah saudara kandung. Ya. Saudara kandung. Nah, berarti si mayit mungkin punya saudara laki-laki 2, 3 atau 1. Nah, ini saudara kandung. Namanya saudara kandung, saudara ya, dia sebapak, dia seibu. Kalau saudara sebapak, seayah nanti berarti dia ya beda ibu satu bapak. Ya, beda ibu satu bapak. Nah, inilah yang mendapatkan, dia ternyata saudara kandung, dia mendapatkan sisa yang kelima. Asobah yang kelima. Oh iya, kapan didapatkan asobah? Tapi dengan syarat ya, tidak ada anak laki-laki ya, karena posisi dia sisa yang kelima ya. Dia mendapatkan asobah saudara laki-laki ini karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada anaknya si mayit yang laki-laki, tidak ada juga anak si mayit, tidak ada juga cucu laki-laki si mayit, ini tidak ada. Nah, kemudian tidak ada ayah, begitu pula tidak ada kakek. Nanti ada pembahasan khusus ini al-jaddatu mal ikhwah di sini ya. Ada pembahasan khususnya. Secara umum ya, karena dia posisinya asobah 5, maka ya, karena posisi dia mendapatkan sisa yang kelima, urutan yang kelima, berarti saudara ini selama ada orang yang mendapatkan asobah urutan 1 sampai 4, maka dia tidak dapat. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Karena dia urutan kelima ya. Nah, kalau tidak ada ini 1 sampai 5 yang mendapatkan sisa, baru dia. Ya, saudara kandung. Baik. Berikutnya ada saudari kandung. Tadi saudara ya. Sekarang saudari. Ya, nah, berarti sama ya. Dia sebapak dan seibu dengan mayit. Ya. Ibu-ibu ya. Tadi saudara kandung, sekarang saya singkat SDRIK. Saudari kandung. Nah, saudari kandung ini ya sama seperti anak perempuan di sini posisinya ya. Dia mendapat 2 bagian yang jelas. Pertama, dia mendapat 1/2 setengah dari harta si mayit. Berarti harta siapa sini? Saudaranya. Nah, ini saudari kandung kan? Nah, ketika si mayit atau di posisi di sini adalah saudara dia atau saudari dia meninggal, maka saudari kandung punya bagian yang jelas ya, yang pasti ada 2. Pertama 1/2, yang kedua 2/3. Kapan 1/2? Dia mendapatkan 1/2 kalau seandainya apa? Dia sendiri, sama kayak sini ya. Anak perempuan sendiri dapat 1/2. Kalau dia posisinya sendiri, maka 1 orang ya, maka dia dapat 1/2. Ya, saya ulang lagi. Saudari kandung, kalau dia meninggal saudara atau saudarinya, ya, bagian pertama yang didapat adalah 1/2. 1/2. Setengah harta si mayit. Kalau dia cuma sendiri 1 orang. Ya, kalau dia sendiri. Ya. Ayo. Kemudian kalau dia 1/2 ya. Kalau dia yang kedua, kondisi kedua,
Kalau dia dapat 2/3, kalau seandainya jumlahnya mungkin 3 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, maka dia bergabung dalam pendapatan 2/3. Ya, tidak jadi 1/2. Kalau 1/2, ya, posisinya dia sendiri. Ya, 2/3. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang ketiga, kalau seandainya dia ini ada pasangannya atau dia memiliki saudaranya, ada ini dalam kasus ini dia saudara kandung ada, saudari kandung juga ada. Maka kalau posisinya seperti ini, ya, dia sederajat, ada pasangannya, maka dia mendapatkan namanya asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Asabah bil ghair itu adalah sisa, ya, harta, namun dia harus berbagi dengan dengan yang lainnya, yaitu karena ada saudara kandung. Sama seperti ini, ya, anak perempuan sama anak laki-laki. Kalau ada lagi berdua, ya, di satu waktu dia ada, ya, kasusnya anak laki-laki ada, anak perempuan ada, maka pembagiannya itulah 1/2. Ya, 1/2. Ya, karena kadang kita, ya, mengertinya saat ini laki-laki 1, ya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, inilah kondisinya. Ya, laki-laki akan mendapat 2, atau saudara kandung dapat 2, saudari kandung dapat 1. Ini kondisinya kalau dua-duanya ada di satu tempat, satu waktu. Ya, tapi kalau, ya, tidak ada saudara kandung, perempuan saudari kandung cuma 1, ya dapat 1/2. Tapi kalau saudara kandung nggak ada, saudari kandung jumlah 2 orang, berarti dia dapat 2/3. Tapi satu waktu saudara kandung ada, saudari kandung ada, berapapun jumlahnya, maka ini berlaku namanya asabah bil ghair. Asabah bil ghair itu adalah, ya, 2/1. Nanti ada cara pembagiannya. Ya, nah, ini bagi saudari kandung. Kemudian dia kadang dapat namanya asabah ma'al ghair, AMG, ya, AMG. Biar tidak bingung apa asabah itu, ada papan satu lagi ya, setelah saya jelaskan di sebelah. Oh iya, tolong papan satu lagi. Oh iya. Oh iya. Dia kadang saudari kandung ini dapat asabah ma'al ghair namanya. Asabah ma'al ghair ketika di samping di bawah ini, ya, al-furu, ashabul furud itu ada dari kalangan perempuan, baik itu anak perempuan bersamaan, ya, saudari kandung ada, ya, kemudian, ya, saudari kandung ada, di bawah di sini ada saudari anak perempuan atau cucu perempuan. Maka kalau kondisi seperti ini, ya, saudari kandung dapat dia namanya asabah ma'al ghair. Ya, asabah ma'al ghair. Ada tisu aja. Oke. Ini dari kemarin kita sebut-sebut asabah, ya. Asabah sisa-sisa itu apa sih, gitu, ya? Oh iya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, dalam pembagian harta waris ada namanya, ya,
fardul muqaddar. Ya. Fardul muqaddar. Fardul muqaddar itu adalah pendapatan pasti, ya, yang dimiliki oleh ahli waris, ya. Pendapatan pasti itu ada 1/2, ya, 1/3, ya, gitu masyarakat. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini ketentuan pasti akan dapat itu. Ya, sebagaimana di sini ada yang pasti, ya, suami 1/2, ya, 1/4, istri kadang 1/4, kadang 1/8. Ini tapi ada waktu-waktunya. Contohnya suami dapat 1/2 kalau istri tidak punya anak atau dia tidak punya anak, ya. Dia 1/4 kalau suami punya anak, ya. Istri juga, ya, istri dapat 1/4, ya, kalau suaminya meninggal tidak punya anak, ya. Istri dapat 1/8 kalau suaminya, ya, tidak punya atau punya anak. Ini nama ketentuan pasti. Sekarang kita masuk asobah. Kemarin itu asobah apa sih? Sisa-sisa, ya. Ini namanya asobah. Asobah, ya. Kalau kita sebut itu adalah secara istilah namanya sisa. Setelah pembagian pasti itu ada, pasti ada sisa. Pasti ada sisa. Contohnya, ya, si mayit, ya, meninggalkan istri, ya. Kemudian setelah itu, ya, anak perempuan, ya, anak perempuan. Kemudian ayah, contohnya, ya, ayah. Berapa dapat istri di sini? Berapa dapat istri? 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena apa? Punya anak, ya, punya anak perempuan. Anak perempuan 1 berarti dapatnya berapa? Ya, 1/2 karena sendiri. Ya, ayah dapat berapa di sini? Dia dapat asobah 1/6 per asobah. Jadi sekarang kita cari KPK yang bisa terbagi menjadi 6 sama 8 sama 2. Sini 24. Ya. 24 bagi 8 berapa? 3. 24 bagi 2 12. 24 bagi 6 4. Sekarang saya tambah 3 tambah 2 6 tambah 4. 3 tambah 2 5 sama 4. 19. Baik. Ini asal masalahnya 24. Ya, majmuk sihamnya itu 19. Berarti kelebihannya berapa di sini? 5. Berarti, ya, kakek, ya, sudah dapat 1/6, berarti plus 5 ya. Berarti 9 ya. Benar gak? Jadi kakek tadi dapat asobah sisa, ya. Dia sudah jelas ada 1/6, ya. Dia 1/6 ditambah asobah. Jadi kakek itu double. Setelah dia dapat jatah yang jelas, ya, karena ada sisa, maka sisa kembali ke kakek di sini. Ya. Jadi setelah semua dibagi, ya, contohnya ada harta 24M, ya. Berarti apa? 3M-nya untuk istri, 12M-nya untuk anak, sisanya baru untuk ayah. Untuk ayah. 4M ditambah sisanya berapa tadi? 5. Jadi berapa? Ayah dapat 9M. Jadi begitu. Nah, inilah sisa ini. Jadi sisa yang ada ini namanya asobah. Dan asobah itu ada berapa sebab? Ada berapa sebab? Nah, ini saya tulis di sini. Asobah ada 2, ya.
Ada namanya asabah sababiyah. Sababiyah, sebab, karena sebab ya, karena sebab. Yang kedua ada nasabiyah, nah, karena nasab. Oke, saya jelaskan satu persatu. Inilah yang kita sebutkan dengan asabah. Kalau sababiyah karena sebab, contohnya ya, karena dia membebaskan budak ya, karena nggak ada budak, tapi ilmu fikih tetap jelaskan masalah ini ya. Sababiyah ini karena disebab sebagai maula. Maula itu apa? Tuan ya, tuan yang membebaskan budak ya, budak baik dia laki-laki atau perempuan. Oke, nah sebagaimana saya jelaskan di sini, mutiko ini adalah seseorang yang membebaskan budak baik laki-laki dan perempuan. Contohnya, contoh sederhana saja ya, dalam hadis Nabi juga dijelaskan ini. Contoh Abu Bakar itu orang yang muktik, yang biasa beliau membebaskan budak. Nah contohnya ya, salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, kita kenal contohnya Bilal ya. Contohnya di Bilal. Nah kalau seandainya si Bilal ini meninggal dan ia meninggalkan banyak harta, nah, si Bilal ini tidak memiliki harta ahli waris yang lain, maka sisa daripada hartanya tersebut, contohnya Bilal punya anak perempuan lah. Jadi anak perempuan, kalau anak perempuan dapatnya berapa kalau sendiri? 1/2. Dia punya harta 24 M. Dan Bilal dia punya anak cuma 1 perempuan. Maka dari 24 M itu setengah hartanya untuk siapa? Anak perempuannya. Setengah hartanya untuk siapa? Abu Bakar yang membebaskannya. Ini karena sebab membebaskan budak. Tapi sekarang kan budak nggak ada. Ya. Namun syariat ini menjelaskan akan hal ini. Ya. Menjelaskan akan hal ini. Ya. Nah, tadi contohnya apa? Ya, Bilal meninggalkan 1 anak perempuan. Ya. Anak ya perempuan. Kemudian apa? Tidak ada yang lain. Istrinya nggak ada, anak kakinya nggak ada, ayahnya nggak ada. Kemudian cuma motif. Maka berapa jatah perempuan? 1/2, karena dia sendiri. Baru setelah ini asabah di sini sisa. Ya, jadi berarti sini ini dua bagi 2, 1. Sisanya asabah 1. Kalau hartanya 24 M ya, 12 M-nya untuk anak perempuan, 12 M-nya untuk motif asabah ya. Orang yang membebaskan budak. Udah ya? Oh, ya. Kemudian ini sudah nggak ada, tapi dijelaskan kalian. Yang kedua, asabah sisa ya, karena nasab. Ya, karena nasab. Ya, inilah karena nasab ya. Anak nasab ya, bawah kita ya. Nasab ya, baik furu'iyah, usuliyah atau hawashi. Ya, bunuah ya, abubuah, ukhuwah, umumah, ini ada dia mendapatkan sisa karena sebab nasab. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Yang pertama namanya ya asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi ya, karena keturunan ini. Dan yang mendapatkan asabah bin nafsi semua ahli waris laki-laki. Semua ahli waris laki-laki kecuali ada 2 yang tidak dapat asabah, suami sama saudara seibu. Yang lain dapat. Coba lihat, perhatikan laki-laki semuanya. Ya, yang garis hitam itu laki-laki. Ya,
kecuali yang tidak dapat suami sama saudara seibu. Yang dapat siapa? Ashabah bin nafsi, 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, 3 ya ayah, 4 kakek, 5 saudara kandung, 6 saudari saya, 7 ya anak laki-laki saudara kandung, 8 anak laki-laki saudara saya, 9 paman kandung. Paman kita dapat ya, 10 paman saya, 11 anak laki-laki paman kandung, 12 anak laki-laki paman seayah. Dan yang di sini yang 13 ya muktib tadi. Ya, itu aja. Kita kembali lagi, ahli waris dari laki-laki berapa orang? Berapa orang? Laki-laki ya, dari laki-laki berapa? 15. Dari perempuan ada 10. Maka dari 15 laki-laki ini semua mendapatkan namanya sisa atau ashabah bin nafsi kecuali 2, suami dan anak dan saudara seibu. Inilah ashabah bin nafsi, sisa ya, karena sebab apa ya, keturunannya. Paham gak ini ya? Sudah ya? Ini makanya saya tulis dari kemarin 1, 2, 3. Dan ia mendapatkan ashabah bin nafsi tergantung urutannya. Prioritas 1, prioritas 2, 3, 4 dan seterusnya. Selama ada prioritas 1, maka prioritas 2 dan ke bawah tidak dapat. Tidak dapat ashabah. Ya. Contoh, ayah ini kan ada bagiannya ini. Ada 1/6, ada 1/6 per ashabah, ada ashabah. Ya. Kalau ada yang prioritas ashabah 1, maka ayah tidak akan mendapatkan ashabah dia, tapi dia mendapatkan apa? Ketentuan yang lain. Contohnya 1/6. Ayah ini tidak mendapatkan ashabah kalau ada anak laki-laki. Ya. Kalau anak laki-laki berarti dia tidak mendapatkan ashabah atau dia mendapatkan 1/6 contohnya. Ya. Kemudian ya, yang kedua ada namanya ashabah bil ghair. Ya. Ashabah bil ghair. Ya. Kita tulis dulu semua ya ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu ya. Oke. Sekarang ashabah bil ghair. Kalau ashabah bil ghair ini secara sederhana, ketika contohnya di sini anak perempuan dan anak laki-laki sederajat, ada secara samaan, ini berpasangan ya, berpasangan ya, ada secara bersamaan. Maka di sini berlaku namanya ashabah bil ghair. Ya, dia mendapatkan karena ada ya pasangan satu levelnya, anak laki-laki sama anak perempuan. Ya, maka di saat ini anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini namanya ashabah bil ghair. Ya, sama seperti contoh lain. Ketika cucu perempuan ya di satu waktu dia bersamaan ada dengan yang selevel dia, yaitu cucu laki-laki. Maka di sini cucu perempuan berada bersama dengan cucu laki-laki, di sini berlaku 2/1. Dengan syarat-syarat ketentuan yang lain ada nanti ya. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan perempuan satu waktu, maka keduanya mendapatkan 2/1. Itu namanya ashabah bil ghair. Kalau ada cucu perempuan dengan cucu laki-laki di satu waktu, maka dia mendapatkan
banding 1 juga. Sama, nah ini yang kita jelaskan di sini ya. Kalau ada saudari kandung satu waktu dengan saudara kandung, dia satu level berarti ya, dia akan mendapatkan namanya ABG, asobah bil khair, ya. ABG, saudara apa namanya, asobah bil khair. Karena apa? Di satu waktu dia satu derajat ada, ya. Oh iya. Kalau 1/2, 2/3 kan beda tadi. Kalau dia dapat 1/2, 1/3, dia akan keadaan kondisinya dia dalam keadaan sendiri, saudari sendiri. Tidak ada saudara yang lainnya atau saudaranya, atau saudara tidak ada. 2/3 kalau saudari itu lebih dari 2. Ya. Nah, kalau dia ABG, ya, dia saat bersamaan saudari kandung ada, saudara kandung sama kondisinya kayak begini ya, maka disitulah dia berlaku 2/1. 2 untuk saudara kandung, 1 untuk saudari kandung. Nah, ini namanya ashabul khair. Dan terakhir di sini ya, yang mendapatkan ashabul khair ini sama ya. Saat ada saudari kandung dan saudara kandung bersamaan, maka di sini 2/1. Ya, saudari seayah ya, saudari seayah ada, saudara seayah ada, maka posisinya dia ya persis sekali dengan pembagian yang sebelah sini, kayak cucu ya, kayak cucu. Nah, dia 2/1. Nah, ini namanya ashabul khair. Jadi sisa karena sebab ada ya saudara dia yang satu level sama dia, ya. Ada satu level dengan dia. Ustaz, bagaimana kalau seandainya nanti ya ada saudari seayah, kemudian di sini ada saudari kandung, apakah dia dapat? Ya, tentu ini tidak dapat karena ada orang yang lebih dekat dengan mayit yang ini, saudari kandung. Sekali lagi, bagaimana kalau satu kondisi ya saudara kandung nggak ada, saudari kandung saudara seayah nggak ada. Yang ada saudari kandung ada, saudari seayah ada. Apakah yang ini dapat saudari seayah atau yang mana yang harus atau dua-duanya dapat? Maka jawabannya ya ingat kaidahnya apa? Kalau masih ada yang dekat, maka yang jauh tidak dapat. Ya, karena apa? Yang ini yang lebih berhak untuk menikmati harta saudaranya ketimbang yang lain. Ya, jadi begini. Ya, jadi kalau ada yang sebelah sini, maka yang sebelah sana tidak dapat. Sama kayak begini juga. Kalau masih ada anak laki-laki atau anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan tidak dapat. Dia termahjub namanya, terhalang. Saya paham sampai sini? Ya, sama kayak di atas juga. Selama ada ayah, maka kakek dan nenek tidak akan dapat. Kakek dan nenek akan dapat kalau ayah tidak ada. Dan begitu modelnya. Ya, baik. Nah, ini ashabah bil khair. Siapa yang dapat tadi? Ada beberapa orang. Ya, satu ya anak perempuan sama anak laki-laki. Ketika ada barang ya. Kemudian kedua, begitu juga saudari kandung bersama saudara kandung. 3, saudari seayah bersama saudara seayah. Ini 3 kondisinya. Kemudian ada namanya ashabah mal ghair. Kalau ashabah mal ghair ini agak ribet ya. Ashabah mal ghair ya, itu didapatkan oleh 2. Di sini saudari kandung dan begitu pula di sini ya AMG ya, saudari seayah. Syaratnya apa? Ya, dia akan mendapatkan namanya ashabah mal ghair ketika di furu ini tidak ada dari kalangan wanita. Jadi begini, satu kasus si mayit meninggal, ya si mayit meninggal, dia hanya meninggalkan anak perempuan, ya dia meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki.
atau ya ia tidak punya anak perempuannya tapi ada cucu perempuan, tidak ada cucu laki-laki. Ya. Di samping lain, ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudara-saudaranya nggak ada, tapi apa? Dia meninggalkan saudari. Ya. Jadi saudara jadi gini modelnya. Ya. Dia meninggalkan saudari perempuan. Jadi si mayit meninggalkan ahli waris di satu waktu, ya. Cuma siapa? Cuma anak perempuan dengan saudari kandung, atau anak perempuan dan saudari seayah. Maka posisi ya di sini saudari kandung salah satunya, ya, saudari kandung posisinya dia akan mendapatkan asabah mal ghair. Nanti ada hitung-hitungannya, ya. Dengan syarat tadi apa? Semua laki-laki gak ada, ya. Semua ayah sama kakek gak ada, saudara kandung gak ada, ya. Saudara kandung gak ada. Maka saudari kandung, ya, karena cuma dia sama anak perempuan atau salah satunya cucu perempuan, maka dia mendapatkan namanya asabah mal ghair. Ya, ribet ya, ribet ya. Soalnya harta ini, soalnya harta. Berarti kalau ribet, normal ini, normal. Ya, ini semua rata-rata bingung sekali, bingung. Karena kita tahunya dapat harta aja, ternyata hitung-hitungannya kayak begini. Ya, hitung-hitungannya kayak. Jadi sekali lagi, ya, pendapatan saudari kandung atau saudari saya ada namanya dia asabah mal ghair, dengan syarat, ya, ketika si mayit ini tadi meninggal, ya, cuma meninggalkan anak perempuan atau kalau tidak anak perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki bersama dia, maka dia tidak mendapatkan 1/2 atau 2/3, dia mendapatkan asabah mal ghair. Ya, asabah mal ghair. Tapi kalau seandainya, ya, kasus lain lagi, si mayit meninggalkan anak perempuan dengan saudara kandung dan saudari kandung. Kira-kira pembagiannya bagaimana ini? Pembagiannya karena, ya, yang ditinggalkan di sini saudara kandung dan saudari kandung, maka dia kembali lagi menjadi apa? Asabah, ya, menjadi apa? Asabah bil ghair, yaitu 2/1. Oke, 2/1. Ya, tapi kalau ada saudara laki-lakinya cuma dia saja, maka dia masuk dalam asabah mal ghair. Nah, asabah mal ghair ini, ya, cuma, ya, asabah mal ghair contohnya, ya, saudari kandung bersama, ya, anak perempuan atau cucu perempuan, ya, atau, ya, atau saudari seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Kembali lagi, ya, bagaimana kalau seandainya kasus si mayit meninggal, ada anak perempuan, ya, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, kemudian ada saudara kandung, saudari kandung atau saudari seayah. Maka apa jelas, ya, anak perempuan jelas dia dapat, ya, karena kalau dia sendiri dia masih berdua. Cucu tidak dapat, ya, karena apa? Terhalang, ya. Cucu perempuan tidak dapat dia. Kalau syarat cucu laki-laki tidak ada hitungannya, apakah 1/2 atau 1/3 nanti. Nah, tapi, ya, kalau ada kayak begini bersamaan, saudari saya tidak akan dapat karena ada saudara kandung. Ingat, ya, yang prioritas dapat itu adalah yang lebih dekat dengan mayit, ya, ketimbang yang, ya, ini. Ya, jadi cucu ini tidak akan dapat, cucu perempuan, ya, karena apa? Ada yang lebih dekat dengan si mayit, anak laki-laki, ya. Jadi seperti itu. Ingat konsepnya apa? Selama ada yang lebih dekat,
maka yang jauh itu tidak dapat. Ini proses namanya hijab dan mahjub. Ya, makanya dari awal sudah disebutkan orang yang paling dekat atau prioritas untuk mendapatkan harta waris diantaranya suami. Kalau istrinya meninggal, istri kalau suaminya meninggal, anak laki-laki kalau bapak atau ibunya meninggal, anak perempuan kalau bapak atau ibunya meninggal, ayah kalau anaknya meninggal, ibu kalau anaknya meninggal. Maka ini yang lebih utama, yang 6 ini sebelum yang lain. Yang lain akan dapat ya kalau seandainya di garis yang lebih depan itu ya tidak ada. Contoh, kakek akan dapat harta waris kalau ayahnya tidak ada. Kakek tidak dapat harta waris ataupun nenek kalau posisi ayah masih ada. Allahu a'lamu bishawab. Baik, alhamdulillah selesai asbab ya, selesai asbab. Insyaallah nanti kita akan masuk ke dalam bab hijab dan mahjub ya. Hijab dan mahjub itu artinya adalah penghalang dan orang yang dihalang untuk mendapatkan harta waris. Ternyata ada penghalang. Jadi dia tidak mendapatkan harta waris ya, seperti contohnya tadi ya, sebab-sebabnya apa? Ada namanya hijab hirman, ada namanya hijab nukson ya. Kalau hirman itu haram mutlak, dia tidak dapat apa-apa meskipun anak ya. Seorang anak mutlak tidak dapat harta waris itu ya. Dia terhalang ya. Ada yang namanya hijab nukson ya, dia terhalang untuk mendapatkan sekian karena ini ya. Baik, nanti insyaallah akan kita jelaskan akan masalahnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah ya. Ini sudah berusaha keras ini berbicara ya. Suaranya masyaallah. Hari Jumat kemarin saya khutbah di Kementerian Lingkungan Hidup di depan Menteri, suara hilang. Masya Allah. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Selanjutnya mayat itu punya perempuan dua. Satu meninggal, tapi yang meninggal itu punya cucu. Nanti cucu ini kan? Cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan harta waris. Dia nanti dapat namanya zawil arham. Nih, contoh ini mayat tadinya, si mayat meninggal. Dia punya anak perempuan ya, anak perempuan dua anak perempuan. Oke, maka yang mendapatkan harta waris itu anak perempuannya. Ya, cucu dari anak perempuan tak dapat harta waris sesuai dengan bagian ini. Tapi dia masuk namanya nanti zawil arham. Ya, ada zawil arham. Yang cucu mendapatkan harta waris itu adalah dari anak laki-laki. Baik dia cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Kalau cucu dari anak perempuan, ya, maka dia tidak mendapatkan harta waris sesuai dengan bagan, ya, sesuai dengan Al-Quran, ya. Tapi dia masuk dalam hitungan namanya zawil arham, ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ustaz, jika si mayit punya dua istri, Masya Allah. Maaf Bu ya, maaf, ini contoh aja Bu ya. Ya, bukan fakta, contoh aja. ini kejadian kan Ustaz? Oh iya, kejadian. Si mayit punya dua istri, punya anak laki, Oke. dua dari istri pertama. Oh iya. Kemudian dari istri kedua dia punya anak satu. Berapa bagian dari istri yang kedua? Berapa bagian dari anak dari istri yang kedua? Persoalannya, kasusnya adalah di Indonesia tidak legal ketika tidak ada surat nikah. Iya, itu soalnya. Baik. Yang pertama saya sebut untuk harta waris ya. Harta waris ya, ahli waris atau anak ya, secara sah menurut syariat mendapatkan bagian warisan kalau dia memang anaknya secara syariat ya. Tapi memang secara undang-undang kita ya, kalau dia tidak menikahnya tidak dengan ya, kalau menikahnya tidak memiliki
buku nikah atau akta nikah, maka dianggap anak tersebut adalah anak tidak sah. Maksudnya yang tidak berhak mendapatkan harta waris menurut undang-undang negara, ya kan? Hanya kalau bagi waris ya bagi aja, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu, atau nggak perlu ke ini, ya. Memang secara negara kayak begitu, ya. Tapi secara agama, selama itu anak maka dia berhak untuk mendapatkan. Yang kedua kasusnya, ya, si mayit meninggalkan 2 istri dan si mayit juga meninggalkan anak dari istri pertama maupun istri kedua. Jadi kalau kasusnya seperti ini, tetap istri akan mendapatkan 1/4 atau 1/8. Karena apa? Si mayit punya anak 1/8, tinggal bagi 2 aja dari 1/8 itu. Ya, tinggal bagi 2 dari 1/8 untuk istrinya. Oh iya, nah tinggal akan hitungan aja nanti untuk anaknya. Ya, untuk anaknya seperti apa? Ya. Oh iya. Allahu a'lam. Kalau anak sebut anak semuanya. Ya, anak si mayit ya. Ini. Kecuali saudara nanti yang berbeda, ada saudara sekandung, saudara saya, saudara saya. Ya. Kalau anak ya tinggal hitung ke sini nanti. Berapa anak laki-lakinya tadi? 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya di sini nanti. Ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti apa? 1/2. 1/2. Nah, ibunya 2, ya tetap 1/8 bagi 2 nantinya. Ya. Bukan 1 istri 1/8, 1 istri lagi 1/8 ya, enggak juga. Habis tuh harta. Jadi tidak ada hak istimewa untuk istri pertama, sama istri. Itulah namanya hakikat adil. Ya kan? Jangan karena pertama dia banyakkan, yang kedua dia sedikit kan. Ya. Karena namanya adil. Yang pertama kan anaknya lebih banyak daripada istri yang kedua. Karena anak juga nanti sudah ada bagian. Anak sudah ada bagian, istri ada bagian, anak juga ada bagian. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Iya. Ya. Jadi kada persentase perbedaannya karena ini kedua atau ketiga juga. Keadilan di mana kalau begitu? Ya, namanya orang berpoligami itu harus adil saat hidup sampai saat meninggal. Ya, inilah pembagiannya. Ya, jangan sampai nanti pembagiannya ya, satunya banyak, satunya sedikit, atau barometernya banyak anaknya. Nanti karena anak itu juga sudah ada jatahnya. Nah, istri juga sudah ada jatah. Allahu a'lamu bishawab. Ustaz, tambah Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ilmu waris ini kan jarang sekali umat tahu, Ustaz. Apakah diperbolehkan ketika si bapak ini masih hidup, kemudian ada anak-anaknya banyak, dibagi sebelum meninggal, karena kasusnya kan tidak ruwet sebenarnya karena kami kurang belajar aja gitu. Apakah harta waris boleh dibagi sebelum si mayit meninggal? Ya, kalau harta dibagi sebelum mayit meninggal bukan disebut dengan harta waris, karena harta waris itu dibagi saat si mayit meninggal. Baik, kalau ingin bukan dibagi ya mungkin ya, namanya diberikan lah mungkin ya kepada anak-anak dan sebagainya, seperti tadi istrinya 2. Anak-anaknya juga banyak dari istri pertama, istri kedua, biar nanti ketika meninggal mungkin tidak ada retak hubungan dan sebagainya, diberikan saat hidup ya silakan, namanya hibah atau hadiah. Ya, istri 1 apartemen yang A ya, di Lagon, satunya di Semarekon, ya boleh aja. Ya, satunya di Tamrin, satunya di Papua, ya boleh kalau 4 kayak gitu ya. Maaf ini ibu, ya maaf, bukan pelaku saya. Oke, contoh ya. Jadi harta waris, namanya harta waris itu dibagi setelah si mayit meninggal. Tapi kalau harta waris atau kalau harta dibagi sebelum mayit meninggal itu bukan harta waris namanya. Ya, itu namanya pemberian biasa. Kasih hadiah, boleh saja. Ya, boleh. Ya, oh iya. Nah, setelah diberikan langsung dibalik nama langsung. Ya, karena apa? Nanti akan jadi kasus.
Kalau nggak dibalik nama, masih nama orang tuanya, pas meninggal diaudit nanti. Ini buktinya ini dan sebagainya. Jadi susah. Apalagi skala besar ya, skala besar. Ya Pak ya? Jadi sebelum meninggal itu namanya, atau dikasih ya, itu namanya hadiah atau hibah saja. Oke, tapi kalau sudah meninggal namanya waris. Ya. Kemudian sebagaimana sudah saya jelaskan, ada kadang ahli waris, contohnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Ya, saat orang tuanya meninggal, dia punya pengakuan, saya ini diwasiatkan oleh orang tua saya untuk mendapatkan harta warisnya setengah, harta pindahnya setengah. Saya diwasiatkan. Contoh dia orang tuanya punya 24 M tadi ya. Saya diwasiatkan setengah itu untuk saya. Wasiat ya. Ya, jadi wasiat memang harus kita tunaikan. Ya, satu, wasiat wajib ditunaikan. Yang pertama tunaikan adalah setelah mayit meninggal, biaya penguburannya. Wasiat, ya, hutang-hutangnya, ya hutang-hutang dulu ya, hutang-hutang dulu, wasiat baru dibagi. Kalau ada sisa baru bagi harta waris. Nah, wasiat ini aturan mainnya ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Wasiat khusus untuk harta waris itu tidak boleh diberikan atau ditunaikan kepada siapa? Ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah punya jatah dia. Ya, ahli waris sudah punya jatah. Dapat wasiat lagi setengah harta lagi dari 24 M. Yang dia dapat 12 M, dapat lagi nanti dari harta warisnya 12 M dari wasiat, dapat lagi dari mahrum sekali kan begitu. Boleh. Ya. Kemudian apa? Yang aturan berikutnya adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta, dan itu banyak. Ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, dan yang kedua wasiat tidak boleh ya lebih dari sepertiga. Contoh mungkin wasiat kepada yang lain. Orang tuanya meninggal, dan wasiat semua hartanya Allah. Namanya wasiat ditunaikan setelah si mayit meninggal. Nah, cuma saat itu aja, cuma 1 juta hartanya wasiat semua sangat nggak bisa. Oke, baik. Satu lagi. Si mayit punya 2 anak, 1 perempuan anak kandung, yang 1 anak angkat. Sebelum meninggal, si mayit memberi wasiat kepada anak kandungnya untuk hartanya dibagi 2. Bagaimana? Oh iya. Perkenalan anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Maka boleh memberikan wasiat kepada anak angkat, kepada anak atau kepada anak kandung untuk diberikan kepada anak angkat boleh. Tapi tadi konsepnya tidak boleh lebih dari setengah, sepertiga, ya. Ya, mungkin hartanya tadi 9 M. 9 M, berarti sepertiganya berapa? 3 ya. Nah, tidak boleh lebih dari 3 ya. Kalau seandainya itu wasiat. Karena sepertiga itu sangat banyak. Sisanya M-nya nanti banyak sekali, ada istrinya, ada anaknya. Ya kan? Jadi wasulusu katsir. Sepertiga itu sangat banyak. Jadi anak angkat boleh dia mendapatkan wasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Enak sekali ya. Ya, bukan siapa-siapa dalam keluarga dia lebih banyak. Maka orang tua itu harus lebih cerdas. Ya, anak dan keturunannya, pasangan orang tuanya itu lebih berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki ketimbang orang lain. Tapi kalau wasiat boleh kepada orang lain, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Allahu a'lamu bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya. Jadi poinnya di mana Ustaz? Ini kan harta waris gitu, apakah bisa menjadi batal gitu dengan wasiat yang tadi gitu? Harta waris jadi batal dengan apa? contohnya Maksudnya gini, misalkan yang berdarah tadi ada sudah pasti itu kan, yang 1 atau setengah gitu. Nah, soalnya ini hari mayatnya kan meninggal nih, punya anak gitu 2 atau 3 gitu kan. Tapi karena dia melihat anak-anaknya dia udah pada sukses, jadi harta warisnya ini udah kita buat masjid atau pesantren gitu aja gitu kan. Oke. Jadi gini, orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta banyak lah. Tapi anak-anaknya
Ini apa? Nah, juga kaya raya juga, nggak kalah sultan juga. Oke. Nah, kemudian apakah karena wasiat orang tua udah terus ada bagi hartanya pakai bangun masjid aja sebagai amal jariah, gitu Pak ya? Iya. Baik. Apakah wasiatnya batal ataukah harta warisnya itu batal? Jadi gini, kalau ada kasus kayak demikian, ya, maka yang saya anjurkan apa? Dibagikan saja harta waris sesuai dengan apa? Langkah pertama ya, bagi harta waris sesuai dengan bagian masing-masing. Ya, bagian masing-masing. Urusan dia kaya, banyak harta, itu urusan lain lagi. Yang penting hak dia itu sudah terpenuhi, baru setelah itu disepakatilah. Kalau memang itu untuk bangun masjid, ya dibangun banyak masjid, karena mereka tidak butuh harta. Yang penting apa? Step pertama syariat kita jalankan, ya, dibagi dulu, baru setelah itu dikumpulkan. Kan sudah tahu haknya, ya. Si anak laki-laki dapat 4M, ya, anak perempuan dapat 2M, contohnya ya, udah jelas. Saya nggak butuh uang ini receh sekali, karena saya main triliunan, 270 triliun contohnya. Pakai uang masjid aja, ya udah, silahkan. Yang penting apa? Sudah dibagi dulu, baru setelah itu ya untuk bangun masjid, silahkan. Karena haknya sudah ada. Ya, jangan sampai, karena ini masalahnya. Kalau tidak dibagi, ya harta itu ada, ya, yang masalah orang-orang di bawah dia atau orang di atas dia, nanti pasti masalah ya. Tapi kalau sudah dia miliki itu, mau diapain ya terserah. Urusan dia mau dikasih ke tadi zawil arham kan, ya, atau dikasih kepada siapa, ke keluarganya, pamannya, ke bibinya, apa terserah. Yang penting sudah dibagi dulu. Atau untuk dibangun fasilitas umum, ya silahkan. Yang penting apa? Kalau ada harta silahkan dibagi dulu, ya. Karena kita di kampung-kampung juga kadang nggak begitu ya, ya. Kadang nggak begitu, udah ini harus kita ini aja ya, gitu sebagainya. Dibagi saja, baru setelah itu kita sepakati, ya. Untuk apa ini? Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya. Kalau tadi misalnya untuk sultan, misalnya sultan Brunei, apakah hak waris dan kekuasaan hanya putra mahkota atau memang ada pembagian harta juga? Kalau harta waris, hitungannya kayak begini, ya. Kalau harta waris, hitungan jelas menurut syariat. Tapi kalau untuk tahtanya, kekuasaannya, ya itu urusan negara dia. Ya, bagaimana negara dia, seperti apa mengurus negaranya, ya urusan dia. Ya, harus diturunkan kepada anaknya karena sistem kerajaan dan sebagainya. Atau gimana ya urusan. Kalau hartanya kayak begini, ya, diaudit semua hartanya, kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Ya, kalau Indonesia kan nggak ada kayak begitu. Ya, nggak ada kayak begitu. Ya, kecuali apa kerajaannya. Allahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Insyaallah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Masih banyak permasalahan ini, masih banyak permasalahan. Udah begini, ya. Ada istilah gunung ini Pak ya. Ya, itu gunung ini istilah orang kafir aja itu gunung ini. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.